Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita dengan Al-Asma'ul Husna, yaitu nama Allah Al-Waris. Nama Allah Al-Waris ini Ustaz yakin tidak begitu familiar. Nama ini di kalangan umat Islam Nusantara, sebagaimana familiarnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hayyu, Al-Qayyum, As-Sami', Al-Basir. Tapi Al-Waris, yang mewarisi, kita selalu sebut untuk manusia mewarisi dari orang lain. Rupanya salah satu dari 99 nama Allah, Allah dipanggil dengan Al-Waris. Al-Waris yang akan mewarisi segala-galanya. Kita terus kepada topik untuk membolehkan nanti pada penghujung ceramah kita jawab beberapa soalan, termasuk soalan yang tertangguh disebabkan gangguan 2 hari yang lalu. Minta maaf, tidak disengaja karena aliran elektrik terputus di tempat Ustaz. Malah kita masih bersyukur karena terputusnya itu justru pada penghujung acara. Baik. Nama Allah Al-Waris, sebagaimana kita sama-sama maklum, nama Allah hanya berasal dari sumber saja. Berasal dari 2 sumber saja, Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, setiap pembahasan nama-nama Allah, kita akan sebut dalil dulu. Sebab nama Allah tidak boleh direka-reka dengan akal semata. Rujukan kita tentang nama Allah, kalau tidak datang dari Al-Quran, iaitu Allah sendiri yang menamakan dirinya, atau datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab semua ucapan Nabi adalah wahyu. Yang pertama dari firman Allah. Kita bawa 3 ayat Al-Quranul Karim yang menyebut tentang nama Allah Al-Waris. Surat Al-Hijr ayat yang ke-23. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inna lanahnu nuhyi wa numit
wa nahnul warithun. Dan sesungguhnya benar-benar kamilah yang menghidupkan. Nuhyi. Al-Hayyu hidup. Nuhyi menghidupkan. Wa numit. Dan kamilah yang mematikan. Wa nahnul warithun. Dan kami pula lah yang mewarisi, kata Allah. Kami di sini dengan makna ta'zim, iaitu keagungan. Bukan bermakna Allah itu berbilang-bilang. Tapi nahnu, bila Allah menggunakan untuk dirinya yang Maha Esa, menunjukkan kebesaran atau keagungan. Litta'zim. Allah selanjutnya berfirman pada surat Al-Anbiya ayat 89. Inna nahnu narithul ard wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang berada di atasnya. Dan hanya kamilah dan hanya kepada kamilah mereka akan dikembalikan. Itu sebabnya apabila seseorang meninggal dunia, kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan kepada Allah kita semua akan kembali. Satu lagi ayat Al-Quran, surat Maryam ayat 40. Inna nahnu narisul arda wa man 'alaina wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Minta maaf. Ayat ini kita sudah baca. Sebenarnya surah Maryam ayat 40. Yang belum kita baca sebenarnya surat Al-Anbiya ayat 89. Ustaz tadi terbaca surat Maryam. Okey, kita berbalik kepada surat Al-Anbiya 89. Wa Zakaria idh nada rabbah Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Dan ingatlah kisah Zakaria tatkala dia menyeru Tuhannya, ya Tuhanku, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri, dan engkaulah waris yang paling baik. Maksudnya Zakaria memohon kepada Allah, jangan hendaknya Allah tinggalkan beliau seorang diri, sebab beliau tidak punya zuriat pada asalnya. Alhamdulillah dengan berkat doa ini, akhirnya Zakaria dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala seorang anak yang bernama Yahya. Okey, semua ayat-ayat tersebut memberi isyarat bahwa Allah itu sebaik-baik waris. Okey, untuk lebih jelas lagi, kita bahas makna al-waris. Apa makna al-waris bagi Allah? Al-warisu menurut bahasa. Ini menurut bahasa dulu. Kullu baqin ba'da zahibin fahuwa waris. Begitu dalam bahasa Arab. Yang artinya dalam bahasa kita, waris ialah setiap yang kekal setelah seseorang itu pergi. Betul tak? Setiap orang yang meninggal biasanya ada yang waris, yang mewarisi hartanya. Waris itu hidup. Al-warisu menurut bahasa setiap orang yang kekal
setelah seseorang pergi, maka dia adalah waris. Perkataan al-warisu, pewaris adalah pelaku suatu perbuatan yang disifati dengan pewarisan dari orang lain. Al-warisu atau pewaris dalam istilah kita, ini istilah kita, intiqalul mali awil mulki minal mutaqaddim ilal mutaakhir. Artinya, perpindahan harta atau pemilikan dari orang yang terdahulu kepada orang belakangan. Ayah meninggal dunia, atuk meninggal dunia, anak cucu kemudian mendapat harta. Perpindahan setelah mereka wafat. Itu namanya al-waris. Kita belum bercakap lagi al-waris di sisi Allah. Jadi al-waris adalah yang kekal. Al-waris adalah yang kekal. Sebab di dalam kehidupan kita di dunia ini, kita tahu bahwa orang yang belum mati, dia adalah pewaris atau ahli waris. Orang yang belum mati. Orang yang sudah mati bukan pewaris lagi. Bukan ahli waris lagi. Sesungguhnya Allah adalah hidup kekal selama-lamanya. Kalau manusia saja layak menjadi waris selagi dia hidup, itu pun dia akan mati. Lebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa taala yang hidup kekal tak mati-mati. Dialah sebenarnya pewaris yang hakiki. Oleh itu dialah pewaris, yakni Allah. Dan segala yang ada di tangan kita, kesemuanya akan kembali kepada Allah. Dia adalah pewaris hakiki. Itu sebabnya bila kita memahami makna al-waris, jangan bangga sangat dengan apa yang kita miliki. Kita ada harta, dia yang bagi kita. Kita ada ilmu, dia yang bagi kita. Kita ada pasangan hidup, zuriat keturunan. Semua itu bukan milik kita. Sebab kita akan mati. Semuanya adalah milik Allah. Yes. Bila kita memahami makna al-warisu bagi Allah, pandai-pandailah bawa diri. Jangan dalam hidup ini terlalu dilekakan atau dilalaikan oleh harta kekayaan, oleh pangkat, oleh zuriat, oleh penyokong dan lain-lain. Jangan terlalu berbangga. Sebab semuanya itu pemilikan kita akan berakhir. Semuanya akan berpindah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini makna Allah sebagai al-warisu. Kita teruskan. Kadang-kadang kita berkata inna hadzal baita milki. Inna hadzal baita milki. Rumah ini adalah milikku. Inna hadzal bait milki. Rumah ini milikku, kepunyaanku. Ucapan itu sebenarnya hanyalah ungkapan kiasan. Hanya kiasan saja. Ini rumah milik siapa, ini kereta milik siapa, ini kebun milik siapa. Kita akan kata milik si fulan, milik si fulan.
Sebenarnya istilah itu hanya kiasan saja, bukan hakiki. Rumah itu pada hakikatnya adalah milik Allah. Seorang badui Arab, seorang badui. Bila disebut orang badui, biasanya mereka tinggal di padang pasir. Mereka bukan dari kalangan orang yang berpendidikan. Biasanya mereka primitif. Ketika ditanya, sedangkan dia sedang membawa gembala serombongan onta. Dia pengembala onta. Lalu kepada orang badui penggembala onta tersebut ditanya, "Liman hadhil ibil?" Milik siapakah gerombolan atau rombongan onta-onta ini yang sekian banyak? Milik siapakah? Orang badui yang faham, dia akan menjawab, "Lillahi fi yadayya." Onta ini semua adalah milik Allah yang berada di tanganku. Aku menguasainya hanya untuk sementara. Tapi pemilik yang sebenar onta-onta itu adalah milik Allah. Ini jawaban orang yang faham. Ini jawaban orang yang faham. Itu sebabnya di negara Arab, selalu kita lihat bila seseorang itu punya rumah macam istana, mewah, kita akan lihat di atas pintu masuk itu akan tertulis, "Hadza min fadli Rabbi." Ini adalah anugerah Tuhanku. Ini adalah di antara anugerah kurnia Tuhanku. Hadza min fadli Rabbi. Itu sebabnya dia tidak akan sombong dengan memiliki rumah walau hebat macam mana. Itu sebabnya orang-orang Arab yang berkedudukan tinggi sebagai pengarah, sebagai manager, sebagai rektor, sebagai pakar ini, pakar itu, mereka tidak lupa letakkan di hadapan tulisan sama dengan tulisan tadi. Hadza min fadli Rabbi. Ini semua adalah karena kurnia ilahi. Dia tidak bangga dengan kedudukannya. Sebab kedudukan yang dia peroleh sebenarnya anugerah ilahi. Bagus. Kalau kita punya kereta mewah, rumah mewah, segala-galanya, jangan lupa tulis itu. Hadza min fadli Rabbi. Ini semua adalah anugerah atau kurnia Tuhanku. Okey. Nah sekarang bila kita tinjau Allah sebagai al-waris, apa pula maksudnya? Okey, untuk lebih jelas lagi, jika al-waris disandarkan kepada nama Allah, disandarkan kepada Allah sebagai salah satu daripada al-asma'ul husna, maka ia mengandung beberapa maksud. Ini maksud ini mustahak untuk kita ketahui, sehingga kita akan merasa kerdil dan sangat kecil bila berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Itu sebabnya kata para ulama menganjurkan supaya faham nama-nama Allah sampai mereka create satu istilah, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama adalah kenal Allah. Sebab bila kita mengenal Allah melalui nama-namanya atau ayat-ayatnya Al-Quran, betapa agungnya dan hebatnya Allah. Bila kita kenal,
dengan pengenalan yang sebenar, niscaya kita akan terasa betapa kerdilnya, betapa kecilnya, berapa lemahnya, betapa lemahnya kita. Orang-orang yang sombong, bongkak, takabur, itu semuanya orang-orang yang tak kenal siapa itu Allah. Itu sebabnya mereka selalu berbangga diri. Berbangga diri. Karena tak kenal Allah. Itu sebabnya mengenal Allah termasuk ilmu akidah. Okey, kita berbalik kepada Al-Waris. Kalau disandarkan kepada salah satu nama Allah, dia membawa makna apa, Pak Ustaz? Ini dia. Yang pertama, maksud Al-Waris di sisi Allah adalah zat yang kekal abadi setelah musnah semua makhluk. Langit, bulan, bintang, matahari, gunung ganang, manusia, pohon-pohonan, binatang, malaikat, jin, semua musnah. Yang tidak musnah hanya satu saja, Allah Azza wa Jalla, Allah Al-Waris. Bila dah musnah semua, lalu yang ditinggalkan milik siapa? Jawabnya milik Allah. Zat yang kekal abadi setelah musnah segala makhluk. Dia mewarisi segala-galanya. Setelah musnah segala yang berada di bumi dan segala yang berada di langit, semua musnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hal ini, surat Al-Hijr ayat 23, wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu al-warisun. Dan sesungguhnya benar-benar kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pula lah yang mewarisi. Semuanya kembali kepada Allah. Yang kedua, makna al-waris bila disandarkan kepada Allah, dialah pewaris Allah. Dialah pewaris yang dia tidak mewariskan kepada sesiapa pun setelah itu. Tak wariskan kepada siapa lagi. Sebab semua pemiliknya, semua dah binasa, dah musnah. Dialah pewaris setelah alam ini hancur. Sedangkan dia tetap hidup. Jadi semua kembali kepada dia. Sebab apa yang kita miliki ini sebenarnya sekedar titipan saja, amanah saja. Semuanya setelah kita mati akan kembali kepada Allah. Hanya Allah yang kekal. Allah berfirman, inna nahnu narisul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang berada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan. Kata orang yang kita sayangi, ibu bapa ke, bukan milik kita. Isteri yang kita sayangi bukan milik kita. Kadang-kadang di dunia lagi sudah berpindah milik. Bila terjadi perceraian, habis iddah, barangkali dia dimiliki oleh orang lain. Dia kahwin lagi. Anak cucu kesayangan bukan milik kita. Itu sebabnya bila pemilik hakiki ingin mengambilnya, meninggal dunia, kita hanya boleh mengatakan inna lillahi wa inna
ilaihi raji'un. Dia hanya amanah saja. Kita bukan pemilik hakiki. Yang ketiga, makna al-waris. Dialah Allah sebagai pemilik asal terhadap segala sesuatu. Dan dia mewariskannya kepada siapa yang dia kehendaki. Segala-galanya dia yang milik. Dia nak wariskan kepada siapa, terserah dia. Dia memberi kuasa kepada siapa yang dia sukai. Itu sebabnya pemilik harta ke, pemilik tahta ke, kuasa, semuanya itu adalah anugerah ilahi. Itu sebabnya bila sedang berkuasa, jangan zalim. Bila sedang berkuasa, jaga amanah dengan baik. Jangan zalimi rakyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal arda lillahi yurisuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah. Diwariskannya atau dipusakakannya kepada siapa yang dia kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa, dia pandai meletakkan anugerah ilahi itu pada tempatnya, yaitu dengan mensyukurinya. Dia coba cari harta melalui jalan yang halal, dan dia juga pandai menyalurkan ke mana titipan Allah ini untuk dia salurkan. Dalam bentuk zakat ke, sedekah ke, infak ke. Sebab ingat, tentang harta Allah akan tanya dua sudut. Dari mana awak perolehi dan ke mana awak salurkan. Sebabnya orang-orang yang faham selalu komen. Kalau dia beritahu, Ustaz, saya sudah wakaf untuk masjid sekian, untuk hufaz sekian, untuk wakaf kitab sekian. Begitu Ustaz respon, jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan Allah balas anda dengan balasan yang baik. Mudah-mudahan dia menjadi amal jariah. Mudah-mudahan puan dan tuan murah rezeki. Yang faham, dia akan jawab balik, terima kasih Ustaz kerana telah beri kami peluang untuk memperbanyak bekal di akhirat nanti. Ini komen orang-orang yang faham. Dia tidak merasa disusahkan bila kita buat announcement, ingin tolong ini, ingin tolong ini. Dia akan bantu semampu yang dia boleh. RM10, RM30, RM50. Cuma dalam ingatannya dia selalu, terima kasih Pak Ustaz karena memberi kami peluang untuk bersedekah. Yes, istilah itu menunjukkan dia faham. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Apa kata baginda? As-sadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti. Imam An-Nawawi menjelaskan makna bukti bagi sedekah. Sedekah itu adalah bukti. Kata Imam An-Nawawi maknanya, sedekah adalah bukti orang itu ada iman.
Sebab bila apa yang dia sedekahkan 100 ringgit ke, dia lihat dengan kacamata iman, duitnya bukan berkurang. Duit 1,000, dikeluarkannya 100 untuk sedekah, untuk wakaf. Bila dia melihat dengan kacamata iman, duitnya tidak kurang. Sebab dia tahu, ganjaran itu sangat besar di sisi Allah. Nanti. Bukan sekarang, nanti. Tapi bila dia bukan orang yang beriman, dia tidak melihat dengan kacamata iman, yang dia lihat hanya duitnya yang 1,000, jadi kurang. Karena dikeluarkan 100 jadi 900. Bila dia melihat dari sudut itu, maknanya imannya kurang. Imannya kurang. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, yaqulun nasu mali mali mali. Manusia selalu berkata, ini hartaku, ini hartaku, ini hartaku. Lalu kata Nabi, sebenarnya harta mereka 3 saja. Apa yang mereka makan, habis. Apa yang mereka pakai, lusuh. Nah, satu lagi. Apa yang mereka sedekahkan. Itu harta. Mengapa sedekah itu harta? Karena kita layak untuk menerimanya ganjarannya nanti di akhirat. Itu harta kita. Itu sebabnya berdasarkan ayat 9 dari surat Al-Munafiqun, yang paling dikesali orang-orang yang sedang naza' sehingga minta supaya delay kematian walau sebentar. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Supaya aku boleh bersedekah dan aku boleh beramal saleh. Disebut sedekah. Padahal ketika itu sedang naza', akan mati. Mengapa sedekah? Bukan salat, bukan haji, bukan puasa. Menunjukkan sedekah ganjarannya luar biasa. Baik, kita teruskan. Makna al-waris jika disandarkan kepada nama Allah. Dia adalah Allah yang mempusakakan kepada mukminin negeri-negeri kafirin. Allah wariskan kepada orang beriman. Sebagaimana dulu Andalusia milik orang kafir dan banyak negara-negara lain sehingga menjadi negara Islam. Allah yang warisi, Allah yang beri pada mereka. Bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Adapun di dunia, ini sebagaimana firman Allah tentang negeri-negeri orang-orang kafir, Allah berikan kepada orang beriman, ini ayatnya. Wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tata'uha wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Dan dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka, yakni milik orang kafir. Dan begitu pula tanah yang belum kamu injak atau yang belum kamu kuasai. Dan adalah Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Di dunia lagi Allah telah wariskan kepada orang-orang yang beriman negeri-negeri, harta-harta orang kafir. Sedangkan Allah wariskan pula di akhirat. Apa yang Allah akan wariskan di akhirat kepada orang-orang beriman? Apa yang Allah akan serahkan? Ini dia. Sebagaimana firman Allah, tilkal jannatul lati nurisu min ibadiha man kana taqiyya. Itulah syurga
yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Takwa. Ini yang mustahak. Allah akan anugerah kita syurga asalkan kita takwa. Dan Ustaz berani mengatakan bahawa untuk mencapai derajat takwa mustahil kalau kita tidak jadikan Quran sebagai pedoman. Sebabnya awal-awal Quran lagi Allah dah sebut, Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Ini disebut oleh Allah pada awal-awal Al-Quran lagi. Supaya kita ingat. Jangan lalai. Belajar Quran. Belajar tafsir Quran. Fahami makna ayat-ayatnya. Baru terbentuk akidah yang tepat. Ayat lain menyebut dalam surat Maryam, ketika meniti siratal mustaqim, hanya orang-orang yang bertakwa saja yang akan selamat ke destinasi, masuk syurga. Hanya orang yang bertakwa sahaja. Sedangkan yang tidak memiliki sifat takwa akan berjatuhan, ditarik oleh api neraka dari bawah. Begitu juga pada ayat 133 surat Ali Imran. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu memohon ampunan Tuhanmu dan syurga yang lebarnya saja bagaikan jarak antara langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Dan syurga itu disediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Cukuplah dalil-dalil itu menunjukkan bahawa ingin masuk syurga, awak mesti bertakwa. Takwa dengan makna buat suruhan Allah, jauhi larangannya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini. Kita tambah lagi satu ayat, iaitu Al-A'raf ayat 43 tentang ganjaran yang bakal diterima di akhirat nanti. Wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan diserukan kepada mereka, itulah syurga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Kerjakan yang apa ni? Tentu saja amal-amal saleh. Jadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Kita berdoa, Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa ini, yang layak Allah warisi syurga di akhirat nanti, dan kita akan hidup kekal abadi selama-lamanya di dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Okey. Sekarang kita berpindah kepada kehebatan nama Allah Al-Waris. Apa hebatnya? Allah Subhanahu Wa Taala telah mewariskan kepada sesiapa yang Dia cintai. Ingat, Allah hanya akan warisi segala-galanya kepada orang yang Dia kasihi, Dia cintai. Dan Allah akan memilih mereka karena kemuliaan mereka dengan warisan yang istimewa. Karena mereka orang istimewa, mereka juga akan dapat tempat yang istimewa di akhirat nanti yang akan diwarisi oleh Allah.
Apa dia warisan yang paling tinggi nilainya yang Allah akan serahkan kepada orang-orang yang Allah sayangi dan cintai di dunia ini? Apa dia? Al-Quran. Al-Quran. Ustaz ulang. Allah Subhanahu Wa Taala telah mewariskan kepada siapa yang dia cintai. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Dan Allah akan memilih mereka karena kemuliaan mereka dengan warisan yang paling istimewa, yaitu Al-Quran. Ini disebut oleh Allah di dalam surat Fatir ayat yang ke-32. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang Engkau pilih itu, yang akan mewarisi Al-Quran. Allah gunakan aurasna, kami wariskan mereka Al-Kitab, yaitu Al-Quran. Tapi bukan kepada semua orang. Alladzina astafaina min ibadina. Dari kalangan hamba-hamba kami yang kami pilih sahaja. Istafaina maknanya kami pilih. Itu sebabnya salah satu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Mustafa. Mustafa maknanya orang yang terpilih, orang yang Allah pilih. Mustafa. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang yang dipilih oleh Allah ini untuk mewarisi Al-Quran. Selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan nikmat. Selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan nikmat kepada siapa yang Dia kehendaki setinggi-tinggi nikmat dan menganugerahkannya ke atas sesiapa yang menghafalnya dan mengikuti ajaran yang terkandung di dalamnya. Hakikat ini dinyatakan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Apa kata Nabi? Yuqalu li sahibil Quran, iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Allahu akbar. Allahu akbar. Akan dikatakan kepada pembaca Al-Quran nanti di akhirat. Apa yang akan dikatakan kepada ahli Quran? Bacalah dan naiklah ke tempat yang lebih tinggi. Dan bacalah sebagaimana kamu dulu membacanya di dunia. Sesungguhnya derajat kedudukanmu terletak pada akhir ayat yang kamu telah baca. Makin banyak kita baca Al-Quran, makin tinggi derajat kita. Itu sebabnya setelah disebut, bacalah, wartaqi. Wartaqi maknanya dan naiklah ke tempat yang lebih tinggi. Irtiqa, ke tempat yang lebih tinggi. Apa kaitannya baca dengan tempat yang lebih tinggi? Sebab kedudukan manusia di dalam syurga sangat tergantung banyak sedikitnya dia membaca Al-Quran. Itu sebabnya kata Nabi pada penghujung, sesungguhnya derajat kedudukanmu terletak pada akhir ayat yang kamu telah baca.
Cuma sempena menjelaskan perkara ini, jangan lupa dengan kewajiban kita umat Islam terhadap Al-Quran ada 5. Bukan sekedar baca. Quran diturunkan bukan untuk dibaca sahaja. Quran diturunkan untuk dijadikan pedoman. Macam mana hendak dijadikan pedoman bila Al-Quran yang kita baca kita tak faham? Macam mana kandungan Quran itu boleh membentuk diri kita kalau kita sendiri apa yang kita baca kita tak faham? Itu sebabnya kewajiban kita terhadap Quran ada 5. Beriman dia adalah kalamullah. Yang kedua, tilawatuhu, baca dia dengan tajwid yang betul. Yang ketiga, al-fahmu bihi, faham dia. Setelah faham baru al-amalu bihi, amalkan dia, praktik dia dalam kehidupan sehari-hari. Laksanakan, suruhannya dibuat, larangannya dijauhi. Itu baru namanya Quran dijadikan pedoman. Macam mana hendak dijadikan pedoman bila tak faham dahulu? Baru yang ketiga, sebar-sebarkan. Beritahu pada orang lain. Maknanya dakwah. Itu kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran. Sebagaimana pandangan Dr. Ahmad Asrar, seorang ulama terkemuka dari Pakistan. Dalam kitabnya, Madza yajibu 'alal muslimina tijahal Quran? Apakah kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran? Alhamdulillah pagi tadi Ustaz dah menyelesaikan mengedit tafsir surat Al-Kahfi. Ustaz sebut dalam mukaddimah, surat Al-Kahfi ini sangat istimewa. Bila kita baca, fahami dan amalkan kandungannya, kita dijamin akan terhindar dari godaan Dajjal pada akhir zaman. Di dalam surat Al-Kahfi ada 4 fitnah yang akan melanda manusia. Fitnah iman namanya. Fitnah harta. Fitnah ilmu. Dan fitnah kekuasaan. Semuanya ada dalil-dalilnya. Nah, bukan hanya Allah menyebut fitnah yang 4 itu, lengkap setelah itu Allah sebut bagaimana solusi, cara untuk mengatasi. Cara untuk mengatasi fitnah iman, cara untuk mengatasi fitnah harta, cara mengatasi fitnah ilmu, cara mengatasi fitnah kekuasaan. Itu sebabnya kata Nabi, siapa yang mengamalkan surah Al-Kahfi, Allah akan jadikan cahaya antara dia hingga ke Kaabah. Apa makna cahaya? Orang tersebut akan mendapat petunjuk. Orang tersebut akan senantiasa berada di atas siratal mustaqim. Agak tebal juga, sekitar 500 muka surat atau 450 muka surat. Hanya tafsir surat Al-Kahfi. Tafsir dan pengajarannya sekali. Sila baca nanti. Kalau sudah selesai, dicetak. Nah, sekarang kita berpindah ke halaman yang terakhir, yaitu sifat di dalam Al-Waris. Kita telah sebut dulu ketika membahas mukaddimah Al-Asma'ul Husna. Apa dia, Ustaz? Dalam semua nama Allah mesti ada sifat Allah. Nama lain, sifat lain. Al-Hayyu itu nama Allah. Sifat yang ada di dalam Al-Hayyu, hayat. Al-Mutakallim, Allah
berkata-kata, itu nama. Sifat yang ada di dalam al-mutakallim adalah kalam. Itu sebabnya Al-Quran dipanggil kalamullah. As-Sami, maha mendengar. Itu nama. Sifat yang ada di dalam As-Sami, sama, mendengar. Al-Basir, maha melihat. Sifat yang ada di dalam Al-Basir, basar, iaitu melihat. Adalah mustahil Allah menamakan dirinya, tapi dia tidak memiliki sifat di dalam nama tersebut. Allah menamakan dirinya Al-Alim, maha mengetahui. Mustahil Allah jahil. Itu maksudnya. Kalau Allah menyebutkan dirinya Al-Hayyu, Allah maha hidup, mustahil Allah itu mati. Allah menamakan dirinya Al-Adil, maha adil, mustahil Allah zalim. Nah, di situ saja kalau kita faham kaedah ini, dalam 99 nama Allah, di situ saja sudah ada 99 sifat Allah. Okey. Nah, sekarang kita ingin lihat di dalam nama Allah Al-Waris, apa sifat yang ada di dalam nama Allah Al-Waris? Ini dia. Di dalam nama Allah Al-Waris terdapat sifat Allah subutiyah, zatiyah, fi'liyah. Sifat Allah ada dua, ada subutiyah, ada salbiyah. Sifat subutiyah maknanya sifat kesempurnaan. Bukan salbiyah. Ditambah dengan zatiyah, fi'liyah, dia tertakluk dengan kehendak Allah atau senantiasa mewarisi. Bila nak bahas perkara ini, memang agak luas pembahasannya. Cuma Ustaz anjurkan saja, sila baca buku Ustaz, iaitu Al-Asma'ul Husna, 90 muka surat pertama itu lengkap dengan keterangan-keterangan tentang itu. Sekali lagi, sifat Allah pada garis besarnya dua, subutiyah, sifat kesempurnaan, salbiyah, menafikan kekurangan dari Allah. Cuma subutiyah ini ada yang zatiyah, ada yang fi'liyah. Adapun al-warisu, di dalamnya ada sifat, bukan saja subutiyah, tapi juga zatiyah. Bukan saja fi'liyah, tapi juga zatiyah. Okey. Jika dilihat dari sudut pewarisan Allah yang kekal abadi selama-lamanya, dan sifat tersebut bersifat senantiasa dan tidak pernah terpisah daripada zatnya, maka ia dikatakan sebagai subutiyah zatiyah. Ini yang kita sebutkan tadi. Bila zatiyah, subutiyah, zatiyah, sifat kesempurnaan itu tidak pernah pisah daripada zat Allah. Maknanya sifat itu senantiasa. Sebagaimana sifat hidup di sisi Allah. Tak pernah pisah sifat tersebut dari sisi Allah. Beza dengan kehidupan di sisi manusia. Sekarang hidup, nanti boleh mati. Tapi Allah tidak. Itu maknanya subutiyah, zatiyah. Itu maknanya subutiyah, zatiyah. Tetapi, jika sifat tersebut dikaitkan dengan kehendak Allah, dia akan warisi kepada siapa yang dia kehendaki. Bila berkaitan dengan kehendak, dia wariskan kepada siapa yang dia kehendaki, maka ia dinamakan dengan sifat subutiyah fi'liyah. Allah senantiasa mewarisi. Tak kira kepada orang Islam ke, kepada orang kafir ke, harta Allah bagi, kekuasaan Allah bagi, kecantikan, kesehatan Allah bagi. Tak kisah orang itu
beriman atau kafir. Itu namanya zatiyah. Tapi bila Allah bagi nikmat tertentu kepada orang tertentu, itu namanya subutiyah zatiyah. Antara lain, walaupun pada asalnya Quran ini diturunkan oleh Allah untuk seluruh manusia. Lihat ayat 185 Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas. Pada bulan Ramadan kami turunkan mula-mula Al-Quran sebagai pedoman bagi umat manusia. Pada asalnya. Tapi tidak semua manusia yang mau jadikan Quran itu pedoman. Itu sebabnya Allah katakan pada ayat 2 Al-Baqarah, "Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin." Ingin jadi orang yang bertakwa, tidak boleh tidak. Kamu mesti jadikan Quran sebagai pedoman. Okey. Nah, terakhir sebelum akhir, kesan iman kita kepada nama Allah Al-Waris. Apa dia kesan positifnya? Setiap mukmin sewajarnya mengetahui bahwa amalannya yang saleh adalah warisan yang paling baik. Itu sebabnya mengapa kita senantiasa beramal saleh. Sebab kita akan dapat balik nanti di akhirat. Itu warisan kita. Itulah warisan yang hakiki, yang kekal dan tidak akan musnah. Merekalah yang akan mewarisi syurga yang paling tinggi. Allah berfirman, "Tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya." Itulah syurga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Ini kita ulang balik. Surat Maryam ayat 63. Dan Allah berfirman lagi, "Ulaika humul warisun, alladzina yarisuna al-firdaus, hum fiha khalidun." Surat Al-Mu'minin atau Al-Mu'minun ayat 10 dan 11. Apa kata Allah? Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Itu sebabnya bila kita mati, kita harap anak cucu kita juga akan melakukan amal saleh, sebab semua amal saleh anak cucu akan sampai kepada mak bapak dalam kubur walaupun mereka sudah hancur dimakan tanah. Itu sebabnya alhamdulillah hari ini Ustaz sudah kirim ke percetakan 3 buku Ustaz untuk dicetak. Yang paling utama adalah wasiatku. Wasiatku untuk ahli keluargaku, wasiatku kepada ahli keluargaku ketika aku masih hidup dan setelah aku wafat. Itu nama panjang. Pendeknya wasiatku. Dalam buku wasiat ini Ustaz masukkan 50 macam wasiat yang insya-Allah sangat berguna untuk jadikan pedoman anak cucu di belakang hari walaupun kita telah meninggal dunia, tapi bila mereka baca sama dengan kita berdakwah, mengajak mereka agar jadi anak cucu yang saleh dan salihah. Itu sebenarnya waris yang hakiki. Nah, sebagai tambahan, bagus juga kalau kita selalu berdoa dengan doa ini yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih pula riwayat Imam Bukhari dan Imam At-Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Nasaruddin Albani. Tolong kita baca sama-sama. Allahumma mati'ni
bisam'i wa basari waj'alhumal waritha minni wansurni ala man yazlamuni wa khudh minni bisa'ri. Artinya, ya Allah, berikanlah kepadaku nikmat melalui pendengaranku bisam'i dan melalui penglihatanku wa basari. Kita minta agar Allah beri kita nikmat melalui pendengaran, melalui penglihatan, dan jadikanlah kedua-duanya, yakni pendengaran dan penglihatan tetap sehat sehingga aku meninggal dunia. Sehingga aku meninggal dunia. Waj'alhumal waritha minni wansurni ala man zalamani wa khudh minni bisa'ri. Selanjutnya kita mohon, tolonglah aku ke atas orang-orang yang menganiaya aku. Ini pula mengandung makna supaya jangan ada orang yang menganiaya kita, menzalimi kita. Dan hukumlah dia, ya Allah, sebagai pembalasanku. Hukumlah dia, ya Allah, sebagai pembalasanku. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Tirmizi. Hadis ini sahih menurut Syekh Nasruddin Albani. Alhamdulillah, genap 1 jam kita membahas tentang nama Allah Al-Warith. Nah, sekarang izinkan Ustaz untuk berpindah kepada soal jawab yang tertangguh pada minggu lalu. Iya. Ada 3 soalan tertangguh yang tak sempat kita jawab 2 hari yang lalu. Assalamualaikum Pak Uday. Benarkah orang yang mati akibat disihir atau diguna-guna dikira sebagai mati syahid? Terima kasih Pak Uday. Sebelum Ustaz jawab ini, Ustaz perlu beritahu dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mati lemas